Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara Smart Friend Ramadan virtual dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ibu Nadira Nurhajah Lutfi. Ibu Nadira dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Nashwa telah mempersilahkan saya untuk bisa sedikit memaparkan dan menjelaskan mengenai pesantren Ramadan kali ini, yaitu khususnya tentang materi saum dan ibadah wajib dan sunnah menurut syariat Islam. Sebelumnya saya izin share screen. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada hari ini melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti segala bentuk aktivitas di hari ini. Ya, insya Allah, apakah di sini teman-teman menjalankan ibadah puasa Ramadan? Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai waktu berbuka. Kemudian mudah-mudahan tidak hanya di puasa Ramadan saja kita bisa berjumpa, tapi kita juga bisa berjumpa di hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Amin. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang Ramadan, gitu ya. Ramadan itu apa sih? Nah, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, ya, di mana di bulan ini seluruh keberkahan dan rahmat dari Allah itu turun, ya, dan kita selaku penghuni bumi dan selaku makhluk dari ciptaan Allah wajib bersyukur dengan disampaikannya pada bulan Ramadan, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nih bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, ya, bulan penuh ampunan di mana tadi bahwa rahmat Allah itu turun ke bumi, kemudian insya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, gitu ya, yang telah lalu, baik yang akan datang, gitu ya, di mana bulan ini penuh dengan bulan pengampunan, gitu. Kemudian ada juga bulan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Nah, untuk bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah-ibadah sunnah dan wajib yang memang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini dengan mengharap
surganya Allah dengan mengharapkan pahala gitu ya, dan juga mengharapkan pengampunan dari dosa-dosa gitu ya. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan spesial karena ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan itu dibelenggu gitu ya. Tapi bukan berarti setan itu tidak berkeliaran, maksudnya itu bahwa kita lebih bisa menjaga hawa nafsu gitu ya, baik melalui makan dan minum maupun melalui perbuatan sikap-sikap yang kasar dan tidak terpuji atau sifat-sifat dari buruk gitu ya. Nah, maka dari itu, karena bulan ini merupakan bulan dibukakannya pintu surga, alangkah baiknya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang sebelumnya biasa kita temukan di hari-hari kita gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini karena hanya bertemu setahun sekali dan itu pun belum tentu kita bertemu di Ramadan berikutnya, sebaiknya kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian bulan Ramadan ini kan identik dengan berpuasa 1 bulan penuh ya, teman-teman. Nah, puasa di sini merupakan salah satu dari bagian rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu bersyahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, gitu ya. Puasa, terus setelah puasa itu ada zakat, ya. Kemudian umroh atau naik haji bagi yang mampu gitu ya. Nah, ini salah satu rukun Islam itu adalah puasa. Nah, di bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa selama 1 bulan penuh gitu ya. Menahan diri dari hawa nafsu dan juga makan serta minum gitu ya. Nah, ada hadis yang menjelaskan tentang puasa, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa itu adalah perisai, maka janganlah seseorang berbuat rofats, berkata kotor atau kasar, atau jima, yaitu berhubungan, dan jangan pula berteriak, tidak berbuat usil ketika hendak ada yang memerangi atau membunuh, maka kita bisa balas dengan ucapan aku sedang berpuasa gitu ya. Nah, jadi rofats itu apa sih? Nah, rofats itu dia itu sama seperti istilahnya dari jima, yaitu berhubungan gitu ya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kita gitu ya tidak hanya melawan secara fisik makan dan minum saja gitu ya, tapi kita juga harus melawan diri kita dari hawa nafsu gitu ya. Agar apa? Agar diri kita itu jadi suci kembali gitu ya. Kan berpuasa itu untuk mensucikan diri kita sendiri gitu ya, baik dari makanan, dari konsumsi makanan, kemudian dari sifat-sifat buruk lainnya gitu ya. Jadi kalau nih misalnya nih teman-teman bertemu dengan seseorang yang sedang marah gitu ya, atau yang sedang kesal, terus temannya itu ngomel-ngomel ke kalian, nah terus kaliannya juga ikutan kesal, nah kalian bisa mengeluskan dada aja gitu ya, sabar gitu bahwa aku hari ini puasa gitu ya. Jadi kita harus bisa melawan atau menjaga hawa nafsu kita, jangan sampai tergoda untuk berkata kasar atau ikut ngedumel atau marah-marah gitu ya. Karena itu tidak membatalkan puasa, tapi mungkin akan menurunkan pahala yang akan kita peroleh nantinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kaidah Ramadan gitu ya. Kaidah Ramadan itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat gambar pertama ya. Gambar pertama ini mungkin menjelaskan tentang jam, di mana jam itu menunjukkan suatu waktu, dan ada satu orang laki-laki yang terburu-buru gitu ya. Jadi seperti dikejar oleh waktu gitu ya. Nah, kemudian di jam yang gambar yang kedua ini ada seseorang yang mungkin laki-laki ini akan terlambat bekerja, kemudian dia berusaha untuk menghentikan waktu gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa waktu ini akan terus berputar, akan terus bergerak gitu ya.
Nah, apa sih hubungannya dengan kaidah Ramadan? Misalnya nih, kita ilustrasikan dengan jam tepat waktu untuk datang ke sekolah gitu ya. Nah, untuk ke sekolah itu kan biasa pukul 7 tepat itu kita harus sudah ada di sekolah gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita itu terlambat nih, terlambat ke sekolah atau terlambat bekerja gitu ya. Nah, kemudian keterlambatan tersebut akan terus berulang setiap harinya gitu ya. Nah, di mana ada kesempatan terlambat tadi itu ketika terjadi secara berulang, maka akan terjadi kebiasaan ya. Akan jadi terbiasa dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, keterlambatan itu merupakan salah satu kebiasaan buruk ya. Itu adalah kebiasaan buruk gitu ya, di mana kebiasaan buruk apabila terus dilakukan berulang akan menjadi habits gitu ya, atau jadinya udah biasa aja gitu. Misalnya nih telat datang jam 7 lebih 10 menit. Ah ya udah sih gitu, udah biasa gitu karena kemarin-kemarin juga telat gitu. Nah, terus misalnya nih setelah datang jam 7 lebih 10 menit kemudian dihukum. Nah, dihukumnya juga misalnya mengetes bacaan surat dalam Al-Qur'an misalnya gitu. Nah, itu juga misalnya karena terlalu sering terlambat, akhirnya hukumannya terus dilakukan, tapi kalian sudah terbiasa, artinya tidak ada rasa sensitif, oh kan harusnya jam 7 ya datang ke sekolahnya. Loh, kenapa ini telat gitu? Harusnya besok saya datang ke sekolah nggak boleh telat lagi nih. Nah, seharusnya kan ada perasaan seperti itu ya, atau ada rasa sensitif gitu ya. Ada rasa sensitif untuk bisa menyadari bahwa saya datang terlambat ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan gitu ya, bukan suatu kesalahan tadi menjadi terbiasa dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya kita tidak ada rasa sensitif lagi gitu ya, atau tidak bisa menyadari suatu kesalahan, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita gitu ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan nanti akan kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, itu akan kembali ke diri kita juga gitu ya. Nah, tadi rasa sensitifnya itu hilang ketika kalian melakukan suatu kebiasaan buruk secara berulang gitu ya. Berhubungan dengan Ramadan apa? Nah, berhubungan dengan Ramadan ini, nah untuk Ramadan sendiri kita kan selalu bertemu ya setiap 1 tahun sekali gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah 17 atau 16 tahun bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya ya. Dan tidak memungkiri bahwa Ramadan ini yang dilakukan kan di bulan Ramadan itu adalah puasa. Jadi setiap satu tahun sekali itu adalah berpuasa lagi gitu ya. Mungkin dari teman-teman itu akan ada rasa kejenuhan apabila di bulan Ramadan ini tidak tidak melakukan aktivitas yang bisa membuat teman-teman itu menjadi kreatif gitu ya. Artinya setiap tahun puasa lagi gitu, tidak ada perubahan dari sisi kreatifnya. Mungkin di bulan Ramadan itu bisa berbagi takjil misalnya gitu ya. Nah, itu juga kan mengisi waktu luang, kemudian bisa berbagi makanan juga kepada saudara-saudara kita yang melakukan puasa juga gitu ya. Nah, itu kan kebiasaan baik ya. Nah, kebiasaan baik itu bisa dilakukan secara berulang gitu ya, yang artinya nanti juga akan berpengaruh terhadap pahala yang kita peroleh di bulan Ramadan gitu. Nah, tadi sudah sedikit dibahas bahwa tentang interaksi ya. Interaksi, kalau tadi gambar tadi menjelaskan tentang interaksi dengan waktu gitu ya. Dengan keterlambatan waktu apabila dilakukan berulang, maka tidak ada rasa sensitif atau rasa untuk menyadari kesalahan dari dalam diri sendiri gitu ya. Nanti akan menjadi terbiasa, kemudian akan menghasilkan suatu bumerang gitu ya. Nah, nanti ketika kalian terbiasa nih melakukan kesalahan atau misalnya di bulan Ramadan ini tidur aja gitu ya secara terus-terusan gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini nanti akan berpengaruh di hari kiamat. Kenapa sih bisa berpengaruh? Nah, jadi untuk bulan Ramadan karena hanya
kita peroleh selama 1 bulan dan tidak dimaksimalkan dengan baik atau hanya dengan berleha-leha saja, itu nanti di akhirat itu kan akan dipertanggungjawabkan. Ya, di hari kiamat itu nanti ada proses pertanggungjawaban amal, ya. Nah, misalnya nih kita dikasih waktu 24 jam gitu ya. Kemudian di waktu paginya seperti sekarang kalian mendengarkan sanlat gitu ya atau pesantren kilat gitu. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan tugas dan tidur sampai sore. Nah, waktu tidurnya itu dari siang sampai sorenya kan sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan kegiatan yang lain gitu ya. Nah, ini juga ada nanti hadisnya akan kita bahas gitu ya. Jadi jangan sampai kebiasaan buruk kalian yang mungkin biasa dilakukan di setiap bulan Ramadan dari setiap tahunnya itu menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Bukan tidur dapat pahala, iya. Tidur itu dapat pahala, tapi di waktu-waktu yang ditentukan gitu ya, tidak melewati batas sholat asar gitu ya, kemudian menyeberang dari zuhur ke asar gitu ya. Karena kalau tidur berlebihan juga tidak baik ya, tidak baik untuk kesehatan gitu ya, tidak baik juga kepada pola pikirnya gitu ya. Nanti justru keesokan harinya akan terbiasa mengulang kejadian hal yang sama dari hari ini gitu ya. Nah, kemudian ada lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa celaka seseorang yang memasuki Ramadan seperti biasanya, tetapi sampai akhir Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia gitu ya. Nih, Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu sampai menjelaskan bahwa celaka seseorang gitu ya. Nah, Nabi itu kan beliau itu sifatnya lembut ya, penuh kelembutan, kemudian penuh rasa saling menyayangi gitu ya. Jarang sekali Rasulullah menjelaskan bahwa celaka seseorang gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hadis itu menjelaskan bahwa celaka seseorang, maka itu harus diperhatikan gitu ya. Dari kaidah kalimatnya sendiri itu harus menjadi peringatan bagi kita penerus umatnya gitu ya, atau bagi kita selaku umatnya gitu. Nah, tadi menjelaskan bahwa celaka seseorang berarti ini merupakan suatu peringatan yang harus diberi perhatian penuh gitu ya. Celaka seseorang apabila masuk bulan Ramadan, kemudian sampai akhirnya itu dosa-dosa kita tidak diampuni, nauzubillahi min dzalik, ya, gitu. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui, ya. Makanya jangan sampai di bulan-bulan Ramadan berikutnya, gitu ya, meskipun kita berjumpa 1 tahun sekali dengan bulan Ramadan, kita melakukan kebiasaan yang sama, gitu ya. Jadi harus ada pembaharuan, gitu ya. Kenapa? Itu agar tidak menjadi kebiasaan buruk bagi kita gitu ya. Jangan sampai sekarang kita melewati bulan Ramadan selama 1 bulan penuh gitu ya. Kemudian kita melewatkannya begitu saja tanpa mengindahkan ibadah wajib dan sunnahnya gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa jangan sampai untuk Ramadan kali ini berlalu begitu saja tanpa dosa-dosanya. Kita itu tahu bahwa dosa kita itu sudah diampuni atau belum. Ya, caranya seperti apa agar dosa diampuni? Cara-caranya kita bisa melakukan ibadah sholat sunnah misalnya ya, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya gitu ya. Karena apa? Ibadah sunnah itu dia menutup kesalahan yang ada di ibadah wajib gitu ya. Ibadah sunnah itu akan menutup atau membackup ibadah wajib. Kalau ibadah wajibnya itu masih ada yang belum sempurna, tapi kita senantiasa melakukan ibadah sunnah, nah insya Allah ibadah wajibnya itu akan tertutupi dengan ibadah sunnahnya gitu ya. Nah, tadi bahwa bulan Ramadan itu adalah pintu surga dibuka selebar mungkin dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Nah, maka dari itu ini kesempatan yang langka
gitu ya. Karena alhamdulillahnya kita disampaikan di bulan Ramadan, berarti ini kesempatan kita atau kita bisa berlomba-lomba untuk bisa mengejar surganya Allah gitu ya. Karena apa? Bulan Ramadan ini selain kita berpuasa gitu ya, maka pahala akan dilipat gandakan ya gitu. Dan alangkah baiknya menjauhi sifat-sifat yang buruk gitu atau yang mengarahkan kepada keburukan gitu ya. Oke, adapun ibadah wajib yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ibadah wajib ini ada di dalam atau terdapat di dalam rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu gitu ya. Nah, kita bisa bersyahadat ya. Pertama, karena kita memang beragama Muslim atau beragama Islam, nah berarti kita kan sudah ya memenuhi kewajiban yang pertama, yaitu bersyahadat. Kemudian yang kedua, kita ini sudah berada di tahap akil balik, ya, akil balik, sehingga wajib melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ya. Sholat 5 waktu itu wajib dilakukan, ya. Apabila salah satu ada yang tidak dilakukan dari sholat wajibnya ini, maka amalan-amalan berikutnya tidak terhitung gitu ya. Jadi kita harus mengamalkan yang wajibnya dulu sebelum mengamalkan yang sunnahnya gitu ya. Meskipun yang sunnah ini membackup yang wajib, tapi bukan berarti, aduh saya kesiangan sholat subuh nih misalnya. Jadi saya nggak sholat subuh nih, ya udahlah backup aja sama sholat duha. Nah, jadi tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sholat 5 waktu itu kita harus penuhi dulu, baru disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Kemudian yang poin ketiga berpuasa itu yang sedang kita laksanakan sekarang gitu ya. Kemudian nanti mendekati Idul Fitri akan ada zakat fitrah ya bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk haji itu bagi yang mampu gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya ya, pertama bersyahadat, kemudian ada juga sholat, kemudian berpuasa, memberi zakat, dan juga haji bagi yang mampu gitu ya. Nah, lanjut ke ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah nih, ibadah sunnah itu banyak ya teman-teman macamnya gitu ya. Tidak hanya sholat sunnah saja, tapi banyak ibadah sunnah lainnya selain sholat sunnah gitu ya. Nah tadi dibahas di awal bahwa adanya rofat atau sama seperti jima atau berhubungan gitu ya. Tidak boleh berhubungan, kemudian tidak boleh berkata kotor atau kasar gitu ya. Kemudian jangan berteriak gitu ya. Artinya kita harus berada dalam posisi yang lemah lembut. Nah, setelah itu tidak boleh berbuat usil ya atau ngeprank temen gitu. Nah, itu jangan sampai ya, karena apa? Karena nanti akan memicu tingkat emosinya seseorang gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Ibadah-ibadah sunnah itu yang pertama kita akan bahas tentang sholat gitu ya. Nah, tentang sholat dulu. Sholat sunnah diantaranya itu ada duha. Duha itu waktunya panjang ya, dari setelah matahari terbit ya, kemudian terlihat bahwa sinarnya itu sudah menerangi bumi sampai waktu kurang lebih 15-30 menit sebelum zuhur gitu ya. Jadi waktunya panjang ya. Kemungkinan dari pukul 7 sampai pukul 11 itu ada 4 jam bisa kita maksimalkan untuk melaksanakan sholat duha gitu ya. Sholat duha itu terdiri dari berapa rakaat saja? Kalau duha itu genap ya bilangan. Jadi yang pertama itu ada 2 rakaat, kemudian ada 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian 8 rakaat, 10 rakaat, dan 12 rakaat gitu ya. Di mana pahala dari masing-masing rakaatnya itu berbeda-beda gitu ya. Semakin tinggi rakaatnya, maka semakin tinggi juga Allah memberikan
hadiah pahalanya untuk orang-orang yang mengerjakan sholat duha gitu ya. Nah, dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha itu 2 rakaat. Meskipun misalnya nih, aku mau sholat duhanya 6 rakaat nih. Nah, bisa dilakukan dengan 2 rakaat dulu pertama, kemudian 2 rakaat lagi yang kedua, dan 2 rakaat lagi yang ketiga gitu ya. Nah, sholat duha ini merupakan jalan alternatif untuk bersedekah gitu ya. Kalau ingin bersedekah, nah bisa dengan melaksanakan sholat duha gitu ya, meskipun hanya 2 rakaat gitu ya. Karena apa? Karena Allah mencintai orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah atau menjalankan perintahnya dari hal-hal yang terkecil dulu, tapi dilakukan secara berulang gitu ya. Misalnya nih, target 1 minggu dari Senin sampai hari Minggu pengen sholat duha, tapi 2 rakaat dulu aja gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Daripada kalian dalam waktu seminggu mengerjakan sholat duha hanya 1 hari, tapi langsung gitu 12 rakaat gitu bilangannya ya. Nah, tidak dilarang, tapi Allah lebih mencintai atau lebih menyukai orang-orang yang melaksanakan ibadahnya atau perintahnya dari hal-hal yang kecil secara berulang atau secara terus-menerus gitu ya. Karena apa? Karena itu tidak akan terasa gitu ya oleh kita. Nah, jadi hari ini dicobain sholat duha 2 rakaat, besoknya dicobain lagi sholat duha. Nah, nantinya kegiatan ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baik gitu ya. Sekaligus kita juga bisa mendapatkan rahmatnya Allah ya, tidak hanya mendapatkan pahala tapi rahmat. Bentuk rahmat itu seperti apa? Misalnya, aduh rasanya tenang ya kalau udah sholat duha gitu. Atau misalnya karena kita nggak punya uang nih untuk bisa bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan, dengan adanya sholat duha, berarti sedekah kita hari itu sudah terpenuhi gitu ya. Karena di waktu fajar, itu malaikat-malaikat akan turun dan melihat orang-orang yang bersedekah gitu ya. Kemudian malaikat berdoa apabila orang-orang tersebut melaksanakan sedekah di waktu fajar atau sebelum hari itu dimulai, malaikat akan berdoa bahwa ya Allah, lindungi hambamu yang melakukan sedekah gitu ya pada hari ini, dan menjauhkan dari sifat-sifat dari mara bahaya gitu ya kepada orang-orang yang bersedekah pada hari itu. Nah, untuk yang tidak bersedekah, maka malaikat pun berdoa bahwa celakalah dia karena dia tidak menginfakkan sebagian rezekinya di hari itu untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya, seperti itu. Itu untuk sholat duha. Kemudian ada juga sholat tarawih ya. Nah, untuk sholat tarawih merupakan ibadah sunnah, di mana ibadah sunnah ini yang biasa dilaksanakan di sholat malam gitu ya, di sholat malam. Nah, biasanya itu seperti sholat isya. Nah, setelah sholat isya itu kita melaksanakan sholat tarawih, yaitu pengganti dari sholat malam gitu ya. Nah, ini merupakan ibadah sunnah yang bisa dilakukan juga gitu ya. Nah, ibadah sholat tarawih ini kan dilakukan di bulan Ramadan saja, sedangkan di hari-hari biasa itu biasanya melaksanakan sholat tahajud ya, tahajud gitu. Kalau tahajud kan kita setelah sholat isya itu tidur dulu, kemudian bangun. Nah, setelah bangun baru melaksanakan sholat tahajud gitu ya. Nah, untuk tarawih langsung disambung setelah sholat isya gitu ya. Nah, kita bisa flashback nih, kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Selama 1 tahun kemarin kita sudah melaksanakan tahajud atau belum ya? Sudah pernah atau belum ya? Gitu. Nah, kalau misalnya belum pernah melakukan, nah alangkah baiknya karena bulan Ramadan ini bulan yang berkah dan penuh rahmat, jadinya sholat tarawih bisa menggantikan sholat malam. Setidaknya dalam setahun itu, selama 1 bulan penuh, kita bisa melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam gitu ya. Nah, sholat malam ini juga bisa kita targetkan gitu ya setiap harinya selama 1 bulan penuh gitu ya. Kan rakaatnya juga enggak
apa ya, nggak terlalu banyak ya. Ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat gitu ya, beserta dengan sholat witirnya. Nah, kemudian ada sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah rawatib ya. Sholat 5 waktu itu disebut dengan sholat rawatib atau yang wajib dilakukan. Nah, oke, mohon maaf ya, tadi sempat keluar. Saya izin share screen ulang. Oke ya. Nah, kita lanjutkan tadi di sholat sunnah rawatib ya. Nah, sholat sunnah rawatib tadi itu kita tidak perlu dilakukan semuanya, tapi cukup dengan salah satunya dulu. Misalnya dari sholat subuhnya dulu nih, gitu ya. Nah, dari sholat subuhnya dulu kita mencoba untuk qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, gitu ya. Jadi memulai aktivitas dengan sholat sunnahnya, gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, gitu. Ya, misalnya qobliyah subuh dulu, nanti naik jadi duhanya gitu ya, diseringin. Kemudian naik lagi, jadi tarawihnya diseringin lagi. Kemudian besoknya tambah lagi nih sholat sunnah rawatibnya gitu ya. Asalnya subuh aja ditambah jadi ke zuhur gitu ya. Kemudian nanti ke asar, maghrib, dan isya gitu ya. Nah, lanjut ada tahajud gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di bulan puasa atau di bulan Ramadan nih, kita sudah melaksanakan sholat tarawih, apakah bisa melaksanakan sholat tahajud juga? Bisa gitu ya, dengan catatan bahwa setelah sholat isya kemudian kita lanjut dengan sholat tarawih gitu ya. Nah, kita tidur dulu. Nah, pada saat sahur, sebelum sahur atau setelah sahur, itu kita bisa melaksanakan sholat tahajud dengan minimal 2 rakaat gitu ya. Nah, apabila witirnya itu sudah dilakukan bersamaan dengan sholat tarawih, tidak apa-apa gitu ya. Jadi melaksanakan sholat tahajudnya itu hanya 2 rakaat saja gitu ya. Nah, tapi jangan sampai ketika sholat tahajudnya ini dia mepet ke subuh gitu ya. Misalnya nih sebentar lagi azan subuh terus kalian buru-buru sholat tahajud gitu ya. Nah, lebih baik kalau sholat tahajud itu di waktunya yang lapang gitu ya. Misalnya sebelum sahur. Kenapa? Karena di waktu sahur itu terdapat keberkahan gitu ya. Nah, di mana apabila ada seseorang yang melaksanakan sholat tahajud gitu ya, dengan mengharapkan rahmat dari Allah, nah maka dia itu insya Allah dosa-dosanya akan terampuni dan doa-doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nih sholat tahajudnya itu dikerjakan di bulan Ramadan ya, di mana pahalanya juga semakin berlipat ganda dan doanya juga semakin diijabah oleh Allah insya Allah gitu ya. Nah, kemudian ada nih ibadah sunnah lainnya selain sholat sunnah. Yang pertama itu zikir ya, zikir, kemudian beristighfar ya, memuji keagungan Allah ya. Nah, dalam keadaan diam pun kita bisa berzikir gitu ya. Tidak usah yang terlalu rumit ya, bisa dengan istighfar gitu ya.
beristighfar. Kemudian misalnya nih kalian sudah melaksanakan sholat subuh gitu ya. Nah, nanti menjelang fajar gitu ya, menjelang matahari terbit, kalian bisa berzikir dengan membaca zikir pagi gitu ya. Kemudian di petangnya itu kalian juga bisa melaksanakan zikir petang gitu ya, atau salah satunya dulu untuk membiasakan boleh. Jadi bisa zikir pagi dulu. Nah, nanti setelah itu nunggu sore baru kalian bisa melaksanakan zikir petang gitu. Kemudian bisa perbanyak berdoa gitu ya, karena tadi di bulan ini adalah bulan yang spesial gitu ya untuk umat muslim, jadi bisa diperbanyak dengan berdoa, baik berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk teman gitu ya, kemudian berdoa untuk keluarga dan juga orang tua gitu ya. Kemudian di bulan Ramadan ini bisa kita melaksanakan sedekah gitu ya, memperbanyak sedekah ya, bahwa senyum sendiri itu kan adalah bentuk dari sedekah ya, selain sholat duha juga gitu ya. Jadi kita harus jadi seseorang yang murah senyum gitu ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri juga gitu ya. Jadi ketemu sama teman senyum gitu ya. Misalnya nih dalam satu sekolah kalian bertemu dengan teman gitu ya, kemudian teman kalian itu nggak kenal, nggak apa-apa, disenyumin aja gitu ya. Terus misalnya udah disenyumin nih, terus gak dibalas pakai senyum, nggak apa-apa, karena senyum itu merupakan sedekahnya untuk diri kalian sendiri gitu. Kemudian kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Nah, karena kan ada ya yang bilang bahwa apabila kita mau berkomunikasi dengan Allah, maka kita bisa melaksanakan sholat. Ya. Nah, ketika Allah berkomunikasi dengan kita, maka Allah akan menyampaikannya melalui Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kalian rindu gitu ya sama Allah, kalian kangen gitu ya, ingin ditenangkan hatinya, ingin dilapangkan jiwanya, nah perbanyaklah membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat gitu ya, karena itu juga akan kembali ke kalian ya, untuk kalian sendiri pahalanya gitu. Kemudian kita bisa perbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersolawat untuk Nabi gitu ya. Nah, contoh sholawatnya seperti apa? Nah, untuk contoh bersolawat kepada Nabi itu kita bisa membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula gitu ya. Jadi kita ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan kami gitu ya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu ya, dan Islam itu adalah agama kami. Jadi kita bisa bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, kita bisa apa ya? Karena itu kalimatnya singkat ya, ucapan doanya itu berdoanya singkat, dan pada hari kiamat nanti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mencari umatnya siapa saja yang dalam hidupnya itu bersolawat untuknya gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW gitu ya, karena kita nggak tahu amal kita berapa banyak gitu ya, atau dosa kita justru malah lebih banyak daripada amal baiknya kita gitu ya. Mungkin gitu ya, melalui amalan-amalan kecil ini seperti bersolawat untuk Nabi itu kita bisa mendapatkan surganya Allah gitu ya. Kita bisa ditarik oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nah, nanti di akhirat nanti Nabi Muhammad itu akan mencari siapa umatku yang sering membaca atau sering bersolawat untuk aku gitu, untukku gitu ya. Nanti beliau itu akan mencari umatnya, kemudian akan menggandeng umatnya dan disampaikan menuju surganya Allah. Insya Allah mudah-mudahan salah satunya ada di antara kita ya teman-teman. Nah, dan yang paling utama, oh ya belum, ada nih satu lagi, tidur siang gitu ya. Kenapa saya masukkan tidur siang? Karena kebanyakan orang di bulan Ramadan ini tidurnya itu dari zuhur sampai asar gitu ya. Nah,
tidur siang yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di waktu jam 11 sampai menunggu azan zuhur berkumandang, gitu ya. Nah, kemungkinan berarti sekitar 1 jam ya. Nah, sedangkan mungkin di antara kita ada yang tidurnya itu sampai berlarut-larut, sampai berjam-jam, gitu ya. Nah, itu tidak disarankan, gitu ya, karena akan mengganggu proses kinerja kesehatan kita, gitu. Nah, yang paling utama itu adalah kita harus menghindari diri dari perbuatan yang haram, gitu ya, atau haram atau perbuatan buruk yang bisa membatalkan puasa atau yang menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, dilanjutkan. Adapun hal-hal yang bisa dianjurkan, hal yang dianjurkan saat bulan Ramadan, gitu ya. Misalnya ada apa? Nah, ini rangkuman dari ibadah-ibadah sunnah yang bisa dikerjakan, gitu ya. Pertama, puasa. Puasa itu sudah wajib ya hukumnya. Kemudian melaksanakan sholat tarawih, ya. Terus setelah itu ada bersedekah, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin berpuasa tapi belum tentu mereka bisa berbuka, gitu ya. Nah, bisa kita berbagi kepada mereka, saudara-saudara kita yang berpuasa, gitu ya. Karena apa? Karena makanan yang kita bagi kepada orang-orang yang berpuasa, pahala yang pahala yang dilakukan oleh orang berpuasa itu, yang kita ngasih makanannya itu, maka pahalanya itu akan diberikan kepada kita juga dengan pahala puasa yang sempurna, gitu ya. Padahal cuman apa? Padahal cuman kita kasih makanan aja untuk mereka, gitu ya. Makanannya juga tidak perlu harus yang mewah, gitu ya. Cukup dengan takjil misalnya, gitu ya. Karena tadi perbuatan-perbuatan kecil atau hal-hal kecil mungkin kita nggak ada yang tahu ya, mungkin bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Agar apa? Agar jiwa kita menjadi tenang, gitu ya. Kemudian dianjurkan juga melaksanakan umroh atau haji bagi orang-orang yang mampu di bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian di 10 malam terakhir dianjurkan untuk beritikaf di masjid, gitu ya. Nah, untuk beritikaf ini kita bisa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Itu di 10 hari terakhir atau di bulan Ramadan juga itu bisa dibaca, atau di hari-hari biasa juga itu bisa dibaca, gitu ya. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Artinya apa? Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku, gitu ya. Itu bisa diterapkan, gitu ya. Tapi pada khususnya itu dibaca pada saat malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar atau malam diturunkannya Al-Qur'an, gitu ya. Nah, itu kita bisa cari di 10 malam terakhir di angka-angka ganjil, gitu ya. Nah, itu kan tidak ada yang tahu ya, tapi kita bisa merasakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hal-hal itu bisa kita rasakan. Makanya untuk doa yang tadi itu kalian bisa terapkan di bulan Ramadan ini, karena kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, gitu ya. Malam diangkatnya amalan itu kapan, gitu ya. Kemudian sebelum akhir Idul Fitri kita biasanya menunaikan zakat, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sesi penutup, nah saya mau sedikit menjelaskan tentang kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu ya, yang mungkin bisa kalian terapkan juga, gitu ya. Tapi ini enggak apa ya? Ini maksudnya bukan kebiasaan saya yang saya masukkan, gitu ya, tapi hanya rangkuman saja. Misalnya nih, kalian dari bangun tidur mau melaksanakan
sahur gitu ya. Kalian sebelum sahur bisa melaksanakan tahajud terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat tahajud, kalian bisa menjaga wudhu kalian gitu ya. Karena wudhu di sini kita bisa menjaga diri kita atau ikatan-ikatan syaitan yang asalnya berada di dalam tubuh kita itu bisa terlepas gitu ya. Bisa terlepas dengan kita menjaga wudhu gitu ya. Kemudian setelah itu kita siap untuk sahur gitu ya. Siap untuk sahur dan menyantap makanan gitu ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 di mana bahwa untuk sahur sendiri gitu ya, untuk sahur sendiri itu alangkah baiknya diakhirkan ya, dan berbuka puasa itu sebaiknya diawalkan. Itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan terdapat juga dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 187 gitu ya. Jadi kalau misalnya sahur diterakhirkan boleh, tapi dalam catatan bukan berarti pas azan kalian masih makan dan beres azan baru kalian berhenti makan ya, tapi ketika terdengar azan, nah barulah kalian berhenti makan karena sudah mau masuk waktu subuh gitu ya. Tapi kalau misalnya imsak itu hanya batas untuk batas peringatan aja gitu bahwa sebentar lagi akan masuk ke dalam waktu subuh, tapi bukan berarti imsak adalah batas akhir sahur gitu ya. Batas akhir sahur itu saat azan berkumandang gitu ya. Kemudian saat di waktu maghrib gitu ya, menunggu azan maghrib, azan berkumandang, maka bersegeralah untuk berbuka karena di dalam sahur dan berbuka itu banyak keberkahannya gitu ya. Nah, kemudian setelah sahur, kalian bisa beristighfar ya, atau membaca Al-Quran, atau misalnya mendengarkan kajian-kajian di YouTube sambil menunggu waktu subuh ya. Nah, ketika waktu subuh tiba, ada azan berkumandang, nah itu kalian bisa menjawab panggilan dari muazzinnya gitu ya, atau menjawab azan. Kemudian setelah itu kalian bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib atau qobliyah subuh ya, kemudian baru melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika setelah selesai sholat subuh, kalian bisa isi waktu kalian dengan membaca zikir pagi sampai menunggu waktu fajar ya. Nah, waktu fajar itu dari mana? Dari sekitar pukul 6 gitu ya. Pukul 6 pagi, nah itu waktu fajar sudah tiba gitu ya. Nah, nanti kemungkinan di jam 8 atau di jam 9 paginya itu kalian bisa melaksanakan sholat duha gitu ya. Setelah sholat duha, kalian jam 11 bisa tidur siang dulu, baru masuk ke waktu zuhur gitu ya. Ke waktu zuhur tiba. Nah, setelah itu kalian baru melaksanakan aktivitas seperti biasanya gitu ya. Nah, baik, untuk materinya dicukupkan sekian gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing gitu ya, atau bisa berdiskusi dengan saya nanti di luar hari ini gitu ya, di luar Zoom kali ini. Nah, untuk tugasnya yang pertama hanya satu sih tugasnya ya, yaitu buatlah skema tentang ibadah sunnah yang kalian kerjakan setiap hari. Tidak perlu banyak gitu ya, karena tadi bahwa perbuatan kecil apabila dilakukan secara terus-menerus itu akan berefek baik kepada kalian, akan menjadi kebiasaan baik untuk kalian gitu ya. Skemanya seperti apa, Bu? Jelaskan saja dari bangun pagi sampai kalian melaksanakan sholat tarawih ya, untuk yang melaksanakan sholat tarawih gitu ya, atau sampai tidur lagi gitu. Itu dijelaskan dengan skemanya saja gitu ya. Jadi tidak perlu kalian buat cerita uraian, cukup dibikin plotnya saja seperti gambar ini gitu ya. Misalnya bangun pagi ya, kemudian melaksanakan apa gitu ya sampai tidur lagi ya. Itu kemudian bisa dikumpulkan dalam bentuk Word
kalau misalnya yang pengen diketik gitu ya, atau bisa kalian gambar sendiri di buku gambar gitu ya, atau di kertas HVS, kemudian difotokan dan dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing. Nah, nanti ketua kelasnya yang akan mengirimkan ke email saya dalam bentuk zip atau RAR ya. Jadi dalam satu kelas itu terkumpul di 1 KM gitu ya, masing-masing kelas itu ada di 1 KM. Nanti KM-nya akan mengirimkan email ke email saya. Ya, bisa dicatat nadiralutfi98@gmail.com gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dari penyampaian ada yang kurang atau ada kesalahan, saya mohon koreksinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang mendengarkan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat gitu ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada sedikit quotes dari saya bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dari tangan sendiri, gitu ya. Artinya, apabila ada suatu pekerjaan yang memang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri, itu jauh lebih baik daripada kalian harus meminta bantuan orang lain atau istilahnya apa ya, menyontek kepada orang lain gitu ya. Karena lebih bisa dihargai usaha sendiri daripada usaha orang lain, seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup mungkin masih ada waktu lama ya untuk menuju hari kemenangan gitu ya. Saya sebelumnya mau meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila saya dan juga rekan-rekan guru di sini punya kesalahan ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan saya titip pesan, karena saya bukan merupakan manusia yang sempurna, sama seperti kalian juga gitu ya. Saya mau menitip pesan bahwa doakanlah teman-teman kalian, guru-guru kalian ya yang kalian sayangi, karena kami di sini selaku guru juga akan terus mendoakan kalian gitu ya. Mendoakan keberhasilan kalian, kelancaran kalian untuk menggapai cita-cita kalian gitu ya. Apabila nanti gitu ya kita tidak bisa bertemu lagi gitu ya. Dan karena kita nggak tahu ya umur itu sampai kapan. Nah, kemudian nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan. Kalau misalnya nanti di akhirat di antara kalian itu ada yang masuk surga ya, dan saya gitu atau salah satu guru di sini ada yang masuk neraka, saya mohon ingatkan bahwa ya Allah, beliau adalah guru saya gitu ya. Beliau adalah guru saya. Kemudian beliau pernah mengajarkan saya tentang kebaikan. Tolong hapuskan dosa-dosanya gitu ya. Tolong ingatkan kepada Allah. Jadi kita saling mengingatkan saja ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah, disehatkan, dilancarkan segala sesuatunya, yang sakit disembuhkan ya, dan kita bisa berkumpul lagi di jannahnya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nadira yang sudah memberikan tausiahnya. Silahkan bila ada yang mau bertanya, tulis saja di kolom komentar. Hah? Udah. Tapi ini lagi tanya jawab. Lagi diskusi, Cina. Gak tau ini kata si Nasyo, Cina. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar.
Ibu sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Mungkin sudah cukup jelas ya, teman-teman gitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, dan bisa mengambil hikmah dari materi yang saya berikan gitu ya. Bila tidak ada yang mau bertanya, kita tutup tausiah hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.